Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martasya, mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, saya merupakan peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Nah, yang pertama ada analisis framing. Analisis framing adalah suatu cara bagaimana peristiwa disajikan di dalam media dengan menekankan bagian tertentu atau menonjolkan aspek tertentu dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas atau peristiwa sehingga mudah diingat oleh halayak. Analisis framing sendiri juga merupakan metode analisis teks yang termasuknya ke dalam kategori paradigma konstruktivistik, yang mana kehidupan sosial itu bukan suatu realitas yang natural, tetapi juga merupakan hasil konstruksi. Seperti yang kita tahu, setiap media kan mempunyai gaya masing-masing dalam penulisan beritanya. Juga media bukan saluran yang bebas ya, tetapi telah mengkonstruksikan berita sedemikian rupa. Nah, sebuah peristiwa yang sama juga dapat diperlakukan secara berbeda oleh media yang berbeda juga. Nah, media sendiri ini mempunyai strategi wacana tersendiri dalam memaknai peristiwa tersebut. Nah, framing inilah yang menentukan bagaimana fakta diambil atau dilakukan, atau bagaimana sih hasil wawancara diperlakukan oleh suatu media, bagaimana ditulisnya atau ditempatkan juga di dalam berita tersebut di suatu website. Selanjutnya ada aspek dalam framing. Nah, ada dua, yaitu memilih fakta atau realitas dan menuliskan fakta. Nah, yang pertama, proses memilih fakta ini pasti didasarkan pada asumsi. Nah, jadi wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif kan? Jadi, dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih atau included dan apa yang dibuang atau excluded. Nah, jadi penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angle tertentu juga, memilih fakta tertentu dan melupakan fakta yang lainnya. Intinya, peristiwa yang dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antar satu media dengan media yang lainnya. Sebuah media yang menekankan aspek tertentu atau memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media tersebut menekankan aspek atau peristiwa yang lainnya. Nah, untuk yang kedua, itu menuliskan fakta. Elemen fakta ini juga berhubungan dengan penonjolan realitas dengan memainkan permainan kata atau pemakaian kata, kalimat, atau foto yang merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Nah, akibatnya aspek tertentu yang menjadi tonjolan bisa lebih menonjol atau lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek yang lainnya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada contoh analisis framing. Nah, di dalam contoh ini saya mengambil dari dua media, yaitu yang pertama ada detik.com dan yang kedua ada CNN. Nah, dua media ini tentu menonjolkan dua perspektif yang berbeda tetapi masih dalam satu peristiwa yang sama. Untuk media detik.com sendiri itu lebih menekankan terhadap seseorang atau sosok yang menjadi pemicu
atau sebab mengapa Messi tidak ikut ke Indonesia. Nah, sedangkan dari media CNN Indonesia sendiri itu lebih kepada intinya atau lebih ke alasan mengapa sih Messi itu absen atau tidak hadir atau tidak datang di laga Indonesia versus Argentina nanti. Nah, jika dihadapi dengan dua berita seperti ini, khalayak itu tidak boleh memberi opini yang mana condong ke salah satu pihak. Nah, di sinilah gunanya framing, itu merupakan metode untuk kita memaknai suatu peristiwa atau suatu berita tertentu. Buat selanjutnya, analisis naratif. Emang apa sih analisis naratif itu? Nah, analisis naratif merupakan sebuah metode analisis dari narasi teks, gambar-gambar, pertunjukan, ataupun kejadian, artefak kultural yang menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu kita untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Analisis naratif adalah analisis mengenai narasi, baik narasi fiksi, novel, puisi, cerita rakyat, dongeng, film, komik, musik, dan sebagainya, ataupun fakta. Jadi, naratif ini merupakan sebuah metode untuk melihat serangkaian cerita gitu. Cerita apa? Cerita yang udah diatur sesuai dengan urutannya. Nah, untuk yang selanjutnya ada asumsi paradigma naratif. Yang pertama, manusia itu pada dasarnya merupakan makhluk pencerita loh. Yang kedua, keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Nah, pertimbangan yang sehat itu ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Selanjutnya, rasionalitas. Rasionalitas sendiri didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Nah, dan yang terakhir, di dunia ini kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita. Jadi kita harus memilih nih dari cerita yang ada. Nah, saya juga ada beberapa contoh. Contoh analisis naratif itu seperti etnografi, biografi, riwayat hidup, maupun pengalaman hidup. Nah, untuk teori selanjutnya ada analisis semiotika. Nah, semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang artinya tanda. Jadi, semio merupakan metode yang telah digunakan untuk menemukan makna di dalam sebuah tanda, sehingga semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda. Tanda sendiri menurut Peirce terdiri dari simbol, tanda yang muncul dari kesepakatan, yang kedua icon, tanda yang muncul dari perawakan fisik, dan indeks, tanda yang muncul dari hubungan sebab dan akibat. Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Nah, tanda sendiri adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Jadi tuh gini, sesuatu itu dapat berupa pengalaman, pikiran, gagasan, atau perasaan. Jadi tanda juga bisa berupa lambang jika hubungan antara tanda itu dengan yang diwakilinya didasarkan pada perjanjian atau conversation. Nah, contohnya kayak lampu merah nih. Misalnya lampu merah mewakili larangan ya, atau gagasan. Jadi itu berdasarkan perjanjian yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, hal yang terpenting dalam proses semiotis ini adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan oleh orang saat berkomunikasi. Nih, jadi ada juga beberapa tokoh semiotika seperti dari Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, dan Roman Jakobson. Nah, saya akan menjelaskan dari Ferdinand terlebih dahulu. Konsep dikotomi atau language parole sangat penting di dalam pemikirannya dan pasti telah mengubah linguistik sebelumnya. Ia berkata bahwa bahasa adalah abstraksi dan klarifikasi bahasa pada tingkat
sosiokultural. Masa percobaan adalah ekspresi bahasa pada tingkat individu. Saussure juga memperjelas bahwa semiotika ini memiliki dua hubungan, yaitu penanda dan petanda. Penanda sendiri atau maker adalah bunyi atau garis yang bermakna. Nah, penanda adalah aspek yang penting dari bahasa. Nah, sedangkan petanda sendiri adalah aspek spiritual dari bahasa. Gagasan lain dari Saussure yaitu analisis sistem pengkodean sinkronus dan diankronis. Sistem karakter sinkronis yaitu analisis sistem pada karakter titik waktu tertentu terlepas dari cerita. Nah, sistem analisis diankronis di sisi lain adalah analisis yang mengkaji evaluasi sistem tanda dalam perkembangan sejarah. Nah, ada 5 pandangan Saussure yang kemudian menjadi landasan teori strukturalis seperti Levi-Strauss atau bahasa, parol atau ucapan-ucapan, sinkron, diakronis, stagmatik, asosiatif atau paradigma. Nah, untuk yang kedua ada dari Charles Sanders Peirce. Peirce menggambarkan teori umum tentang tanda. Ia memanggil tanda itu atas namanya. Nah, jadi apa yang diwakili oleh simbol itu disebut objek. Nah, jadi fungsi utamanya simbol itu terkait dengan referensi dan representasi. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diasosiasikan dengan referensi, karakter asli ini menjadi karakter yang baru yang disebut dengan interpreter. Oleh karena itu, tanda yang selalu hadir dalam hubungan trio seperti sumber, referensi, dan penafsir. Dalam semiotika sendiri, ada nih beberapa ide Peirce yang paling terkenal, yaitu tanda 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada ternary. Nah, ternary ini termasuk tanda kuali, tanda sin, dan tanda legi. Yang kedua itu ada tritunggal yang meliputi icon, indeks, dan simbol. Yang ketiga itu ada metode ternary yang melibatkan rhyme, reason, design, dan argumentasi. Nah, untuk yang terakhir ini ada dari Roman Jakobson. Jadi, analisis linguistik Jakobson ini terinspirasi dari Saussure, yang mana mengatakan bahwa bahasa atau struktur linguistik itu sangat-sangat berbeda. Nah, Jakobson juga menyatakan bahwa bahasa memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi referensial. Nah, yang kedua, fungsi emosional yang mengungkapkan keadaan si pembicara. Yang ketiga, pembicara itu melakukan secara langsung atau langsung dianggap sebagai pendengar. Nah, yang telah mengungkapkan keinginan pembicara. Yang keempat, ada fungsi metalingual. Yang kelima, ada fungsi fanatik, inisiasi, pembentukan, pemeliharaan hubungan atau kontak antara pembicara dengan si pendengar. Yang terakhir, itu merupakan fungsi puisi, penyajian pesan. Nah, ia juga percaya bahwa suatu fungsi utama bunyi dalam bahasa itu untuk memungkinkan orang membedakan antara unit semantik atau unit makna. Nah, jadi hal ini tuh dilakukan dengan mengetahui ciri-ciri bunyi yang membedakan bunyi dengan ciri-ciri bunyi lainnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.